Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan menggunakan media video karena saya merasa perlu untuk menggunakan video pada kuliah kali ini. Jadi kita masuk pada bagian peta kontur struktur atau peta kontur buah permukaan. Kenapa struktur? Karena memang dia menggambarkan eh, bentukan-bentukan lapisan yang sudah banyak dikontrol oleh struktur geologi. Jadi nanti ada banyak macam peta bawah permukaan. Salah satunya adalah peta kontur struktur yang dia akan menggambarkan surface dari si lapisan atau bottom dari si lapisan. Nah, jarak antara surface dan bottom itu nanti kita kenal sebagai peta isopah. Nanti kita akan bahas pada pertemuan berikutnya. Nah, sekarang peta kontur struktur. Peta struktural menggunakan kontur untuk menunjukkan elevasi dari bagian atas atau bagian bawah lapisan batuan sedimen di bawah permukaan. Jadi pada dasarnya peta kontur ini adalah gambaran dua dimensi yang mewakili bentukan tiga dimensi. Bedanya ini ada di bawah permukaan. Jadi yang biasa kita gunakan peta kontur untuk pemetaan ada dia peta permukaan, jadi morfologi permukaan. Nah, ini dia menggambarkan permukaan lapisan di bawah permukaan. Ini disebut sebagai peta kontur struktur kedalaman, jadi atau depth structure map. Jadi dia berada di bawah permukaan. Sama pada prinsipnya. Jadi jika garis kontur rapat, maka dia menunjukkan adanya bentukan yang terjal, atau jika kontur landai maka dia memiliki bentukan yang konturnya jarang, maka bentukan yang landai, atau dia memiliki jarak yang sama berarti dia punya konstan slope. Pada intinya sama, hanya dia ada di bawah permukaan. Kalau di atas permukaan, bagian yang paling tinggi adalah bernilai positif. Tapi kalau di bawah permukaan itu konturnya semuanya bernilai negatif karena dia di bawah permukaan. Itu bedanya. Jadi yang semakin besar nilai kedalamannya, maka dia akan semakin rendah daerahnya. Misalnya yang di sini minus 10, yang di sini minus 30. Nah, berarti minus 10 berada pada daerah puncak, dia lebih tinggi daripada minus 30 karena dia ke bawah permukaan. Untuk mengerti istilah-istilahnya ini sebenarnya sudah pernah kita bahas di mata kuliah yang lain. Jadi kedalaman itu dibagi menjadi berbagai macam. Ya, ada yang dihitung dari mulai galley bushing, mulai dari drilling floor, ada mulai dari rotary table. Jadi macam-macam. Nah, ada kedalaman yang diukur mulai dari rotary table atau drill floor sampai ke ujung pipa. Itu disebut sebagai measure depth. Jadi kedalaman yang terukur. Jadi panjang pipanya, berapa batang keli yang masuk, berapa banyak pipa yang masuk, itu yang disebut sebagai measure depth. Jadi measure depth ini bisa digunakan untuk pemboran yang tegak atau pemboran yang horizontal atau direct drill juga bisa. Jadi dia yang diukur adalah jumlah pipa yang masuk. Jadi berapa kedalaman sebenarnya dari pipa. Jadi penetrasi dari pipa ke arah manapun itu disebut sebagai measure depth. Tapi kalau kedalaman secara vertikal, jadi tegak lurus terhadap datum, itu disebut sebagai TVD atau True Vertical Depth. Jadi kedalaman yang sebenarnya tegak lurus dengan depth. Nah, datumnya di sini ada dua nih. Ada yang seismic reference datum. Jadi seismic itu menggunakan datum ini orang-orang geofisika. Ada yang menggunakan sea level datum. Jadi
ada yang disebut TVD-SD, jadi True Vertical Depth dari seismic datum, ada yang True Vertical Depth dari sea level atau subsea. Jadi itu jenisnya. Nah, kalau yang ini khusus nih, TWT ini itu two-way travel time. Jadi satuannya bukan feet atau meter, tapi dia satuannya millisecond karena ini digunakan untuk data seismik. Jadi seismik pada dasarnya dia menggunakan pantulan gelombang untuk membaca keadaan bawah permukaan, sehingga yang dibaca adalah kecepatan dari gelombangnya. Nah, itu satuan kedalamannya menggunakan millisecond. Jadi seismik yang belum diikatkan dengan data bor, dia masih menggunakan data kecepatan rambat gelombang untuk menentukan kedalaman. Ini disebut sebagai TWT atau two-way travel time. Satuannya adalah millisecond. Kalau yang TVD, TVD SD, TVD SS, MD atau measure depth ini semua satuannya feet. Pada umumnya menggunakan feet. Nah, ini untuk gambarannya. Kalian bisa melihat seperti apa sih Kelly bushing, seperti apa sih rotary table, seperti apa sih drill floor. Nah, ini kira-kira seperti ini yang ada di sini. Ini pembandingnya ada satu manusia di sebelah sini. Jadi kira-kira sebesar itu dia. Nah, kemudian depth structure map ini dia akan digambarkan dari apa aja, macam-macam nih nanti. Ada dari data bor, ada dari data seismik. Nah, ini satu lapisan, bagian permukaan atau bagian bawah. Nah, kita bisa deal dengan multi lapisan atau multi layer. Jadi dari data bor atau data seismik kita membuat satu interpolasi, dia akan menghasilkan beberapa layer. Nah, jarak antar layer ini yang disebut sebagai peta isopah atau ketebalan. Jadi nanti antara peta ketebalan dengan peta kontur bawah permukaan itu masih harus disatukan lagi karena berbeda bentuknya. Nah, ini contohnya. Dari mana peta bawah permukaan dihasilkan? Yang pertama adalah pada eksplorasi awal itu dia akan menggunakan seismik pertama kali, karena tidak mungkin kita langsung random drill. Jadi di mana kira-kira ini akan saya letakkan bornya? Oh, di sini aja, di sana nggak mungkin. Jadi dia akan melakukan survei yang sifatnya luas, yaitu dengan menggunakan seismik. Nah, dari data seismik ini kita udah melakukan picking nih, seperti yang kalian pernah lakukan pada mata kuliah yang lain, melakukan picking seismik dari beberapa layer, beberapa line dan cross line. Ini akan bisa menghasilkan peta bawah permukaan. Jadi di modeling di antara pertemuan tiap titik dia akan diinterpolasi. Nah, akan jadi peta bawah permukaan seperti ini. Nah, peta ini harus divalidasi jika sudah ditentukan di mana prospek area atau di mana closure-nya dulu. Dia akan dilakukan pemboran pertama nih. Itu tujuannya untuk mengetahui data geologis benarnya. Nah, itu setelah divalidasi maka dia bisa menghasilkan peta yang lebih akurat. Atau peta bawah permukaan bisa dihasilkan dari mana? Dari data korelasi bor. Nah, ini prinsipnya sebenarnya sama seperti kalian melakukan pembuatan kontur. Jadi setiap titik ini memiliki kedalaman. Nah, dari tiap kedalaman ini akan dibuat persebarannya dan interpolasinya. Nah, kemudian akan dijadikan satu peta yang disebut peta struktur kedalaman. Nah, ini contohnya. Cuma ada beberapa hal yang perlu kalian perhatikan saat melakukan korelasi. Contohnya ini, kita punya dua data sumur. Di bagian ini kita menemukan oil di sini. Di bagian yang katakan ini sumur 1, ini sumur 2, kita menemukan oil di bagian bawah sini. Tapi di bagian sini, sebagian sumur 1,
kita tidak menemukan oil ada di bagian sini, tapi kita menemukan oil ada di bagian yang lain yang kita anggap sama. Nah, permasalahannya apa? Ini di datumkan atau di flattening atau disejajarkan berdasarkan marker stratigrafinya. Jadi ini dia dikorelasikan, ini disebut dikorelasikan karena dia punya umur yang sama. Didatarkan, di flattening atau didatumkan berdasarkan ini umurnya ini. Nah, ternyata setelah dibuat flattening seperti ini, dia tidak menghasilkan minyak pada satu reservoir dengan umur yang sama. Nah, kalian perlu curiga, ada beberapa contoh yang bisa menyebabkan hal tersebut. Yang pertama adalah adanya sand pinch out. Jadi ternyata ini memang tidak connected. Jadi kemenerusan dari reservoir itu bermasalah. Nah, ini kalian harus hati-hati dalam membuat peta jika ada kasus seperti ini. Tapi dari mana asal minyak yang ini? Sementara di sini tidak ada. Nah, ini juga akan menjadi kasus tersendiri yang harus kalian pisahkan. Nah, ada kemungkinan lain yang bisa kita munculkan dari kasus seperti ini, yaitu bentukan ini. Ternyata kalau kita buat kemungkinan dari model struktur, jadi kita interpretasikan di tengah ini dipisahkan oleh struktur bukan pinch out. Nah, ternyata di sini ada konektivitas antar reservoirnya. Oh, kemungkinan besar di sini connected. Jadi si voltnya dia bocor. Dia tidak bersifat seal, tapi dia berhubungan antar satu reservoir dengan reservoir yang di sebelahnya dengan umur yang berbeda. Nah, sehingga ini terjadi migrasi nih. Ternyata di sini ada oil, di sini ada oil. Ini yang menyebabkan perbedaan tersebut. Dari sini kita bisa memunculkan kemungkinan. Nah, setelah ini kita baru bisa yakin dengan argumen seperti ini kita bisa memproduksi peta permukaan yang lebih akurat. Karena akan seperti ini hasilnya. Kalian membuat peta struktur kedalaman dengan adanya sesar turun seperti ini akan berbeda gambarannya. Kalau di peta geologi, kalian akan menggambarkan satu struktur sesar turun dengan satu garis seperti ini. Tapi pada peta bawah permukaan, kalian akan melihat gambar-gambar dengan garis hitam seperti ini. Jadi bagian yang hilang, missing section. Jadi bagian yang hilang ini, nah ini adalah sebenarnya sesar, ciri khas dari sesar turun. Kenapa perlu dibuat seperti ini? Ada yang disebut sebagai downthrown. Jadi dia bagiannya sebagian hilang. Nanti kita akan lihat di bagian ini. Ini adalah yang disebut sebagai throw. Jadi down throw itu yang ini, bagian yang hilang ini. Nah, ini yang sambungannya, ini yang disebut sebagai missing section. Jadi jarak dari sini ke sini itu yang disebut sebagai missing section. Ini adalah missing section. Oke. Nah, kenapa tadi bisa ada bagian yang gelap? Ini bagian lapisan A, ini bagian lapisan A. Jadi di sini ada jarak nih. Ada jarak ini. Inilah yang membuat dia menjadi satu garis hitam ke atas. Bisa saya gambar ini. Ini kalau kalian gambarkan di peta, bagian ini, sesarnya mana? Ini sesarnya, berarti ini bagian ini. Nah, ini kan akan ada kontur nih. Akan ada kontur, ini akan ada kontur. Nah, bagian ini yang hilang nih. Ini yang disebut sebagai downthrown. Jadi bagian yang turun karena sesar, hilang karena sesar turun. Nah, ini penting karena nanti untuk menentukan di mana minyak akan terakumulasi pada bagian paling tinggi dari si reservoir.
Ya, jadi di sini ada dua kasus nih. Jika kemiringan dari si lapisan sama dengan kemiringan dari arah sesar, maka throw-nya akan lebih besar daripada missing section-nya. Throw-nya ini akan lebih besar daripada missing section-nya. Tapi kalau lapisannya berlawanan dengan arah sesar, maka throw-nya akan lebih kecil daripada missing section-nya. Seperti itu. Nah, ini contoh bagaimana si sesar turun tadi. Jadi digunakan untuk menentukan daerah prospek. Jadi di mana puncak dari si trapnya. Nggak mungkin di sini karena ini bagian yang udah lapisan yang lain. Jadi ujungnya akan ada di sini. Nanti kita akan lihat pada sayatannya. Dia akan seperti ini. Jadi ini penting. Kalau kalian buat satu line, nah ini gambling nih. Apakah benar di sini peletakan bor karena ini jaraknya udah berapa feet nih? Ini 500 feet. Nah, jauh nih. 500 feet itu sekitar berapa? 150 meteran itu kalian geser si rig itu untuk menentukan lokasinya. Ini lokasi yang dipropose untuk dilakukan pemboran karena ini batas dari lapisan yang di bawah yang turun tadi, yang ini. Kita kembali ke atas sedikit. Yang bagian yang turun ini. Nah, kalau ini yang bagian atasnya, puncaknya ada ini. Kalau yang upthrown tadi ada di sini. Jadi kalau kita bor di antara sini, bisa kita miss tuh. Bisa kita miss. Jadi bornya tidak menghasilkan apa-apa. Tapi kalau kita sudah buat analisis seperti ini, meminimalisir kesalahan. Jadi ini propose areanya. Jadi puncak dari si trapnya ada di sini. Ini contoh pemanfaatan dari si down thrown tadi oleh sesar turun. Jadi ini yang berbeda dari peta permukaan. Karena dia masih orisinal. Kalau di permukaan dia udah tererosi dan dia masih tidak berpengaruh besar terhadap aplikasinya. Ini pada pemboran ini penting sekali. Kalau di sini dia tetap diletakkan di sini bornya, ya karena memang ini puncak anti-clean-nya. Puncak dari dome-nya seperti itu. Tapi karena ini sesarnya tidak bocor, dia bersifat seal, maka puncak dari si trapnya ada di sini. Hanya penting untuk ditentukan. Tapi berbeda dengan reverse flow fault. Jadi pada sesar naik dia akan berbeda, dia akan menunjukkan overlapping seperti ini. Jadi puncaknya ada di sini. Nah, ini bagian upthrown-nya, yang bagian paling atas. Nah, ini contohnya. Tapi tetap dia ada gap, tapi pada sesar naik dia tidak bisa dihitamkan, tapi dia akan berpotongan nih konturnya nih. Akan over di atasnya karena dia numpuk seperti ini. Itu contohnya. Oke, mungkin cukup itu dulu materinya. Silahkan kita lanjutkan dengan diskusi. Tuliskan di kolom komentar apa yang perlu kalian diskusikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.